Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita masuk dalam pertemuan keempat dari aksi Advent Pembangunan 2021 yang berjudul Gaya Hidup Hemat Listrik. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar peserta atau umat dapat melakukan penghematan energi listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Untuk itu, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan tanda salib dan salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kenormalan baru adalah perubahan pola hidup yang menular pada setiap generasi dan menjangkau setiap sendi kehidupan secara luas, yang semakin lama mengeras sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang diagungkan sebagai sesuatu yang normal dalam dimensi yang baru. Dalam hal ini, hidup konsumtif diubah menjadi hidup ekologis. Di dalam kehidupan ekologis, kita diajak untuk memanfaatkan sumber alam sehemat mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan serta dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sikap ekologis ini tampak melalui penghematan energi listrik. Di dalam ensiklik Laudato Si nomor 202, Paus Fransiskus menyampaikan, banyak hal yang harus diarahkan kembali, terutama umat manusia yang harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan untuk dibagi dengan segenap ciptaan. Aksi Puasa Pembangunan atau APP tahun 2021 yang bertemakan hemat listrik sebuah kenormalan baru akan membawa kita untuk menyadari bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi, kita dapat menghemat energi listrik yang berasal dari minyak bumi, gas alam, serta batu bara, sambil berusaha untuk menggunakan sumber energi lain seperti panas bumi, air, angin, sinar matahari, biomasa, serta pasang surut air laut. Keagungan Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta akan terlihat dalam kenormalan baru yang tercipta itu. Di dalam pertemuan keempat yang bertema Gaya Hidup Hemat Listrik, ini mengajak kita untuk melakukan penghematan energi listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan doa pembuka. Mari kita berdoa bersama-sama.
Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan tersebut dapat kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat-Mu. Tetapi saat ini kami memerlukan belas kasih-Mu karena telah mengeksploitasi energi listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tanpa memperhatikan kebutuhan sesama. Kami hanya melihat yang penting, puas dan senang, tetapi sebenarnya telah menciptakan kehancuran bumi. Utuslah juga Roh Kudus-Mu, sehingga dapat menemukan cara yang bijaksana dalam melaksanakan penghematan energi listrik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita masuk dalam kisah kehidupan. Berjudul Penggunaan listrik sebagai penyebab pemanasan global, cegah dengan lakukan 5 hal ini. Isu global yang selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara lebih lanjut adalah mengenai pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim secara garis besar dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas manusia yang berlebihan, sehingga membuat iklim di seluruh dunia berubah menjadi iklim ekstrim. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut secara dominan lebih banyak memproduksi karbon dioksida. Padahal karbon dioksida secara tidak langsung merupakan musuh dari lapisan ozon yang melindungi bumi dari berbagai benda angkasa. Beberapa aktivitas yang menjadi faktor penyebab dari pemanasan global diantaranya mobilitas manusia yang menggunakan transportasi, kegiatan industri, dan penggundulan hutan. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan listrik berlebih agar dapat meminimalisir penyebab pemanasan global di seluruh dunia. Dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah efisiensi penggunaan alat elektronik. Terkadang kita tidak sadar apabila kita menggunakan alat elektronik secara berlebihan. Banyak kegiatan manusia saat ini yang sangat bergantung dengan alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut seperti lampu, televisi, mesin cuci, air kondisioner atau AC, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain matikan lampu ketika tidak dipakai, seperti pada saat larut malam dan siang hari. Pada siang hari, manfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, kegiatan mencuci baju dapat dilakukan ketika dalam kapasitas maksimal, sehingga penggunaan air dan listrik dapat ditekan secara maksimal. Efisiensi penggunaan elektronik juga dapat dilakukan dengan mencabut saklar dan kabel-kabel alat elektronik sesudah dipakai. Jangan membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak, meskipun alat elektronik tersebut tidak dipakai. Namun, apabila kabel tetap tertancap pada stop kontak, maka akan tetap ada aliran listrik. Maka dari itu, untuk mengurangi penyebab pemanasan global, bijaklah dalam menggunakan alat-alat elektronik. Yang kedua adalah pilih alat elektronik dengan daya rendah. Pilih alat-alat elektronik dengan daya listrik rendah.
Hal tersebut dapat membantu untuk menekan volume penggunaan listrik dengan cukup efektif dan efisien. Jangan pilih alat-alat elektronik dengan watt yang tinggi, sebab penggunaan alat elektronik dengan watt tinggi akan sejalan dengan konsumsi daya listrik yang terpakai. Alat elektronik yang sering digunakan seperti setrika, lampu, dan televisi akan lebih baik apabila memiliki daya listrik yang rendah. Pilih alat elektronik tidak hanya melalui tampilan luar saja, melainkan pilihlah alat elektronik dengan mencermati hal tersebut. Dengan memilih alat elektronik dengan daya rendah, maka Anda telah meminimalisir penyebab pemanasan global. Yang ketiga, manfaatkan tanaman dan ventilasi udara. Sebagai penyebab pemanasan global yang signifikan, penggunaan listrik perlu dikendalikan. Cara pengendalian tersebut dapat dilakukan secara alami, yakni melalui pemanfaatan tanaman secara maksimal. Pilih tanaman yang dapat hidup dengan baik dan sesuai di lingkungan tempat tinggal Anda. Tanamlah di tempat yang dapat memberikan pengaruh maksimal bagi sirkulasi udara di rumah. Selain itu, manfaatkan ventilasi rumah secara maksimal. Usahakan ventilasi rumah dibuat agar udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Dengan begitu, penggunaan alat elektronik seperti pendingin ruangan atau AC atau kipas angin dan penerangan akan dapat diminimalisir secara maksimal. Kemudian yang keempat, gunakan sistem prabayar. Sistem prabayar akan membuat Anda lebih bijak dalam penggunaan listrik, sebab Anda dapat menentukan dan memperkirakan pengeluaran untuk tagihan listrik. Dengan adanya perkiraan tersebut, maka pulsa yang dibeli untuk penggunaan listrik Anda dalam jangka waktu tertentu juga akan menentukan daya listrik yang akan digunakan. Dengan perkiraan tersebut, tentu akan membantu Anda untuk lebih hemat dan lebih berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sehingga efisiensi dalam penggunaan listrik akan lebih maksimal. Secara tidak langsung, Anda berpartisipasi untuk mengurangi pelepasan gas karbon dioksida ke udara. Dengan begitu, Anda akan mengurangi salah satu faktor penyebab pemanasan global yang dirasakan di seluruh penjuru dunia. Yang kelima, substitusi dengan tenaga listrik alternatif. Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebab pemanasan global adalah dengan substitusi sumber daya listrik. Listrik yang dikonsumsi publik merupakan produk yang dihasilkan dari serangkaian proses panjang. Tentu saja proses tersebut membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas. Salah satunya adalah gas karbon dioksida atau CO2 ke udara. Proses ini dilakukan oleh pembangkit listrik yang memiliki dampak lingkungan pada air, udara, dan tanah. Anda dapat menciptakan pembangkit listrik Anda sendiri untuk tempat tinggal Anda. Caranya dengan beralih pada sumber daya listrik alternatif yang dihasilkan dari alam. Sebagai contoh, substitusi sumber daya listrik ke tenaga panel surya yang sumbernya sangat berlimpah di negara kita. Hal tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien secara biaya dan waktu. Sebab produksi sumber daya listrik secara alami tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi gas yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Sumber
dari https www.merdeka. Marilah kita bersama-sama mendengar bacaan dari kitab suci yang diambil dari Keluaran 2 ayat 16 sampai 21. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Adapun imam di Median itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka, dan mereka memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuelah Zipora anaknya kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita masuk dalam dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tindakan penghematan energi listrik apa sajakah yang dicontohkan dalam kisah kehidupan? Ada beberapa contoh dalam menghemat listrik dalam kisah kehidupan. Di antaranya, pertama adalah efisiensi penggunaan alat elektronik. Alat-alat elektronik tersebut seperti lampu, televisi, mesin cuci, AC, kipas angin, komputer, dan sebagainya. Beberapa langkah dapat diterapkan antara lain matikan lampu ketika tidak dipakai seperti pada larut malam dan siang hari. Kemudian kegiatan mencuci baju dapat dilakukan ketika dalam kapasitas maksimal sehingga penggunaan air dan listrik dapat ditekan secara maksimal. Kemudian juga dapat dilakukan dengan mencabut saklar dan kabel alat-alat elektronik sesuai dipakai. Jangan membiarkan kabel tetap tertancap pada stop kontak meskipun alat elektronik tersebut tidak dipakai, karena ini akan menyebabkan arus listrik tetap mengalir dan terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah pilih alat elektronik dengan daya rendah. Sebagai contohnya adalah saat ini banyak alat elektronik dengan berdaya rendah seperti setrika, lampu, televisi, AC ya. Sehingga ini juga dapat mengurangi pemakaian energi listrik. Yang ketiga, manfaatkan tanaman dan ventilasi udara. Pilihlah tanaman yang dapat hidup dengan baik dan sesuai di lingkungan tempat tinggal. Tanamlah di tempat yang dapat memberikan pengaruh bagi sirkulasi udara di rumah. Selain itu, manfaatkanlah ventilasi rumah secara maksimal. Penggunaan tanaman dan ventilasi udara menyebabkan sirkulasi udara masuk ke dalam ruangan sehingga udara tidak menjadi panas, dan penggunaan alat AC, kipas angin dapat dikurangi. Kemudian yang keempat adalah gunakan sistem prabayar. Saat ini rata-rata listrik sudah menggunakan sistem prabayar atau dengan menggunakan token. Jadi kita sebagai pengguna dapat memperkirakan berapa kebutuhan yang kita inginkan dalam per minggu ataupun per bulan. Yang kelima adalah substitusi dengan tenaga listrik alternatif ya. Jadi banyak juga saat ini rumah-rumah menggunakan panel-panel surya, yaitu untuk menampung energi dari sinar matahari yang berlimpah untuk menggantikan energi listrik.
Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Dalam bacaan kitab suci, mengapa para gembala datang mengusir ketujuh anak perempuan dari Imam Midian yang sedang menimba air? Para gembala itu bertujuan menimba air untuk memberikan minum bagi kambing dombanya. Ketika melihat ada anak-anak perempuan di sekitar sumur tersebut, mereka ingin mereka mengusir anak-anak tersebut dan menguasai sumur tersebut. Kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Bila Musa tidak bangkit menolong ketujuh anak perempuan dari Imam Midian tersebut, apakah mereka berkesempatan untuk mendapatkan air yang telah dikuasai oleh para gembala? Mengapa? Jawabnya, tentu saja tidak. Karena gembala-gembala yang tadi mengusir ingin menguasai sumur tersebut. Sehingga mereka itu akan menjaga sumur itu supaya para anak perempuan itu tidak kembali ke sumur itu. Jadi kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan air di sumur tersebut. Kemudian yang keempat, berdasarkan pesan dari bacaan kitab suci, apakah Anda setuju bahwa orang boleh menggunakan energi listrik sebanyak-banyaknya sepanjang ia mampu membayar biayanya, dan mengapa? Kita tahu bahwa energi listrik adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Pemerintah juga sudah membuat undang-undang bahwa energi yang digunakan untuk masyarakat banyak sebaiknya digunakan secara merata. Jadi kita sadar bahwa energi listrik itu selain kita yang memerlukan, tentu ada orang lain juga yang memerlukan. Maka kita pun harus bertanggung jawab dalam penggunaan energi listrik, terutama energi listrik yang saat ini masih diolah menggunakan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan atau tidak tergantikan seperti batu bara ya. Nah, ini juga kalau kita tidak menghemat, maka sumber energi ini akan segera habis. Kita lanjut ke dalam pertanyaan yang kelima. Tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan dalam rangka penghematan energi listrik? Tentu saja kita dapat mulai dari rumah tangga. Seperti yang tadi, kita dapat mematikan lampu pada larut malam ataupun siang hari. Tidak menggunakan AC jika tidak diperlukan. Kemudian juga menggunakan alat-alat elektronik dengan watt yang rendah atau energi yang rendah ya, seperti lampu LED, AC, kemudian televisi ya itu. Kemudian matikan alat-alat elektronik yang memang tidak kita gunakan ya, seperti televisi ya ketika kita sedang menonton, kemudian kita tertidur. Nah, itu kita harus perhatikan. Kemudian ada lagi hal-hal lagi yang seperti apa? Kita menggunakan timer ya. Ada sekarang dijual di pasar beberapa timer untuk listrik ya, atau lampu untuk televisi dan sebagainya, sehingga bisa di setting waktunya sehingga alat-alat tersebut mati sesuai dengan keinginan kita, sehingga ini akan menghemat energi listrik ya. Demikianlah beberapa bahasan dari dialog interaktif. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita lebih bertanggung jawab lagi dalam menggunakan listrik. Untuk itu mari kita rangkumkan pertemuan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, memang dari pertemuan pertama hingga keempat, energi listrik ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Energi listrik ini sudah diusahakan oleh pemerintah ya, supaya masyarakat Indonesia ini semuanya bisa menikmati energi listrik. Masih banyak di pelosok-pelosok daerah yang tidak mendapatkan energi listrik karena memang kondisi alam yang belum memungkinkan untuk dipasok energi listrik. Dan kita di sini menyadari bahwa tidak semua energi atau sumber energi yang digunakan untuk membuat energi listrik adalah dari sumber energi yang
terbarukan. Rata-rata adalah energi-energi yang tidak terbarukan atau tidak tergantikan ya, seperti tadi batu bara ya, kemudian dari panas bumi dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bahwa kita bertanggung jawab untuk menggunakan listrik ini dengan efisien, dengan efektif, supaya sumber energi alam yang digunakan dalam membuat energi listrik ini tidak mudah habis, dan juga energi listrik ini dapat dipergunakan juga untuk masyarakat di sekitar yang masih saat ini belum juga digunakan. Jadi kita bertanggung jawab untuk hal ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita dengan materi ini, dan kita lebih memperhatikan lagi, bahkan kita kalau perlu mensosialisasikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, agar lebih lagi bertanggung jawab dalam menggunakan energi listrik. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik yang tidak terbarukan, tetapi kami telah mengeksploitasinya. Engkau telah menciptakan sumber-sumber energi listrik terbarukan, tetapi kami tidak memanfaatkannya. Engkau telah menciptakan ekosistem alam untuk membantu penghematan energi listrik, tetapi kami telah melupakannya. Ini semua karena ketutupan hati dan kebutaan mata kami. Maka kami mohon, kuncilah pikiran kami dan mantapkanlah langkah kami yang telah kami nyatakan saat ini, sehingga kami dapat melaksanakan tindakan yang kreatif dan bijaksana untuk melakukan penghematan energi listrik dalam kegiatan hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Paskah kebangkitan Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan supaya kita bertindak secara pribadi maupun bersama-sama di keluarga, lingkungan sekitar, maupun paroki untuk melakukan penghematan energi listrik. Marilah kita hening sejenak. Semoga dalam masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk mewujudkan tema aksi puasa pembangunan Keuskupan Bogor 2021, yaitu hemat listrik, sebuah kenormalan baru ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pertemuan keempat aksi puasa pembangunan 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini pertemuan keempat dari aksi puasa pembangunan 2021 sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari, kita bahas dalam pertemuan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, semakin kita menyadari bahwa energi listrik yang kita gunakan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, di kantor, di perjalanan, ataupun di industri-industri ini, tentu saja kita mulai penghematan daripada di rumah kita sendiri dengan tindakan-tindakan sederhana. Semoga lewat tindakan-tindakan sederhana kita dapat menghemat energi listrik, kemudian kita dapat juga mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini
kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan anak kita, agar mereka lebih juga memperhatikan bagaimana caranya untuk menghemat energi listrik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.